Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Putrinada dari Lokal PBA 5B ingin menjelaskan tentang uji non-parametrik. Nah, apa itu uji non-parametrik? Uji non-parametrik adalah suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametrik adalah bahwa pengamatan tersebut bebas dan variabel yang diamati kontinu. Tetapi, asumsi yang dibuat adalah lebih lemah dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Oleh karena itu, uji non-parametrik tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi seperti uji parametrik. Biasanya, uji non-parametrik dipakai untuk menganalisis data dalam skala ordinal dan nominal. Nah, jadi kita langsung masuk saja. Di sini ada uji non-parametrik itu ada keunggulan dan keterbatasan statistik. Yang pertama, keunggulan statistik non-parametrik. Nah, keunggulan statistik non-parametrik itu ada asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Terus yang kedua, perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Yang ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang keempat, uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadap keterbatasan data yang tersedia. Misalnya, jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran lemah, nominal atau ordinal. Yang kelima, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Yang keenam, keuntungan uji statistika non-parametrik adalah nilai peluang yang didapat dari uji statistika non-parametrik adalah nilai yang pasti. Nah, yang kedua, ada keterbatasan statistik non-parametrik. Yang pertama, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, pengujian uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Nah, yang uji non-parametrik itu yang pertama ada uji korelasi Kendall-Stowe. Nah, apakah itu uji Kendall-Stowe? Uji Kendall-Stowe itu korelasi Kendall-Stowe merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi Kendall-Stowe digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian antara ranking antara dua variabel yang diamati. Nah, contoh kasus uji korelasi Kendall-Stowe. Pada penelitian seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi atau tempat dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam atau KSP Citradana. Untuk itu, peneliti membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Adapun tabulasi data jawaban 10 orang responden tersebut dapat dilihat pada berikut ini. Nah, jadi di sini di uji korelasi Kendall-Stowe itu ada 10 orang, 10 responden, dan 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Jadi kita masuk ke variabel view. Yang pertama, kita klik lokasi. Kemudian yang kedua, klik kepuasan.
kepuasan. Nah, terus yang desimal kita ganti menjadi 0. Nah, yang label kita tulis lokasi. Dan ini kepuasan nasabah. Kemudian measure-nya kita ganti menjadi ordinal. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini ada lokasi dan kepuasan. Kita masukin data lokasi dan kepuasan pada tabel Excel ini. Kita copy. Kita masukkan ke dalam SPSS. Kita paste, nah, maka akan muncul hasil ini. Kemudian kita masuk ke analyze, correlate, bivariate. Kita Ctrl A, lalu pindahkan ke variables. Kemudian karena ini uji correlation Kendall-Stowe, maka di correlation coefficient yang kita klik adalah Kendall-Stowe. Nah, ini di test of significance, ini kita klik total dan flag significant kita centrang. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil non-parametric correlation itu yang bisa dibaca. Itu bisa dibaca dari correlation coefficient, lokasi dan kepuasan nasabah. Signifikannya ini karena di sini lebih besar dari 0,05, maka dia hasilnya signifikan. Ini 0,013. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada uji Friedman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji Friedman. Uji Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Tujuan melakukan uji Friedman untuk membandingkan median atau lebih populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang berhubungan. Syaratnya, terdapat 3 perlakuan atau lebih yang dilakukan pada suatu grup. Yang kedua, data sampel merupakan sampel-sampel acak sederhana. Contoh kasus uji Friedman adalah pada penelitian, seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal, kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek Subur Gemuk. Lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu minum, berat badan sebulan setelah minum, dan berat badan setahun setelah minum. Adapun data berat badan ke-15 orang tersebut adalah data sebagai berikut. Datanya ini seperti ini. Ini awal, berat badan awal, berat badan seminggu, berat badan sebulan, dan berat badan setahun. Berat badan setahun, sebulan, seminggu, awal. Nah, terus kita langsung masuk saja kepada langkah-langkah uji Friedman. Pertama, kita masuk ke SPSS. Kemudian kita di sini ada kolom name, kita tulis awal. Dan yang kedua, tulis seminggu. Kolom ketiga kita tulis
bulan. Kolom ketiga kita tulis bulan, dan kolom terakhir kita tulis setahun. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi 1. Nah, terus label kita tulis PB awal, PB minggu, PB sebulan, dan PB setahun. Kemudian ada kolom measure kita ganti menjadi cal. Selanjutnya kita ke data field. Kita masukin angka-angka yang ada di dalam sini. Kita langsung copy aja. Kita klik, copy, kemudian kita masuk ke dalam SPSS, paste. Nah, ini jadinya hasilnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan uji normalitas dulu data penelitian dengan SPSS. Nah, ini lanjut dengan kita buka analyze, kemudian kita cari general linear model. Kemudian kita klik repeated measure. Nah, terus di dalam kotak repeat measure faktor, ini ada namanya faktor. Nih, faktor ini kita ganti jadi waktu. Nah, kemudian number of levels ini kita klik 4. Nah, baru kita add. Klik add. Nah, langsung kita klik define. Nah, muncul kotak repeated measure. Semua ini kita Ctrl A. Nah, kemudian kita pindahkan ke within subject variables. Nah, ke situ. Kemudian kita klik save. Nah, berikan tanda centang kepada standardized. Standardized kita kasih centang. Kemudian continue. Lalu oke. Nah, kita abaikan dulu ini, kita keluar. Kemudian ada hasil ZRE1, ZRE2, ZRE3, dan ZRE4. Kemudian inilah yang dimaksud dengan standardized residualnya ini. Ini. Itu. Kemudian selanjutnya kita klik menu analyze, descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, kita masukkan yang standardized tadi ini ke bagian dependent list. Nih. Nah, masukin ke situ. Kemudian plots.
akan muncul kotak dialog seperti ini, Explore Plots. Lalu beri tanda centang pada normality plot with test. Normality plot test. Oh, nih berikan tanda centang. Kemudian selanjutnya klik continue lalu OK. Continue lalu OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada test of normality. Ya. Berdasarkan pembahasan uji normalitas di atas, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standarisasi residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Friedman. Kemudian sekarang ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke, nah ini standar residual for awal yang tadi. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah melakukan uji Friedman. Langkah-langkah menggunakan uji Friedman ya. Kita keluarin. Terus tadi kan ini sudah ini begini. Nah, terus kita klik menu Analyze. Kemudian non-parametric test. Terus kita klik Legality Dialogs. Dan ada yang paling bawah sini Key Relate Samples. Klik itu. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Test for several relate samples. Kemudian variabel BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun ke kotak tes variabel pada bagian test type. Nih, berarti ini kita klik sini. Nah, kemudian beri tanda centang untuk Friedman lalu klik statistik Friedman. Udah kita kasih tanda centang lalu klik statistik. Kemudian kita pilih pada deskriptif muncul kotak dialog, beri tanda centang pada deskriptif dan kualitatif lalu klik continue. Terakhir klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul NPAR Statistik. NPAR Test. Nah, ini interpretasi output uji Friedman SPSS ya. Nah, ini hasilnya deskriptif. Output di atas menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Adapun dapat kita peroleh dari ringkasan tabel output di atas adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang A, nilai N atau banyaknya responden yang dipakai dalam hal ini ada 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun setelah rutin mengkonsumsi susu bubuk merek susu bergemuk. Yang B, MEN atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti yaitu BB awal 42,9 yang MEN-nya 42,9 yang ini MEN 429,200 kilogram yang seminggu itu ada
Yang seminggu itu ada 43,380. Terus ada 4 yang sebulan 452,667. Yang setahun ada 512,867 kilogram. Nah, terus yang D, ada juga informasi tentang berat badan minimum terkecil dan maksimum terbesar untuk masing-masing waktu pengukuran. Persentiles median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan, itu yang terakhir, yang E. Terus tabel output kedua, yang range, yang ini, yang range. Tabel output range ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran BB setahun setelah rutin minum susu bubuk merek subur gemuk. Nah, tes statistik. Output di atas merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis, penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman, dan membuat kesimpulan. Nah, jadi hasilnya ini ya, sudah dijelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Apa itu uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji T, data berpasangan, T-Pirate, di mana pada uji Wilcoxon, data harus dilakukan pengurutan atau ranking, dan kemudian baru diproses. Hal ini berbeda dengan data pada uji T-Pirate yang bisa langsung diproses karena tipe data uji T-Pirate yang interval atau rasio. Sementara itu, sebagaimana uji Pirate Simple Test, di sini uji Wilcoxon juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji ini idealnya adalah data yang berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon atau disebut dengan Wilcoxon-Signet Rank Test merupakan bagian dari metode statistik non-parametrik karena merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengguna uji Wilcoxon sebagai pengganti uji Pirate sampel T-test ketika data penelitian tidak berdistribusi normal adalah langkah yang paling tepat. Contoh kasus dalam uji Wilcoxon, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penelitian atas hasil belajar siswa sebelum pretest dan sesudah atau posttest. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Baik, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Seperti biasanya, langkah pertama, buka program SPSS, kemudian klik variabel view. Jadi kita udah klik variabel view, pada tampilan kita nama dan kelengkapan untuk variabel penelitian dan dengan ketentuan. Variabel pertama kita kasih nama pretest. Kita tulis pre. Yang kedua, variabel kedua kita kasih nama posttest. Kasih nama post. Nah, terus desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, di label kita tulis pretest dan
proses. Nah, sudah. Lalu kita ke data view. Data view, kita ngambil data di Excel. Di sini sudah ada datanya di Excel ya. Kita tinggal copy saja datanya. Kemudian kita paste di sini. Ya. Sudah. Selanjutnya kita ke menu Analyze. Terus kita pilih non-parametric test. Non-parametric test. Kita pilih legalisi, dialogs, dan kita pilih to relate samples. Nah, maka akan muncul table to relate sample test. Nah, yang ini kita Ctrl A. Kita masukkan ke kotak test pairs secara bersamaan. Nah, kemudian di test type kita berikan centang pada pilihan Willoxon, sudah. Nah, lalu klik OK. Maka akan muncul output Willoxon Signic Rank Test. Yang ini, ya, muncul yang ini, ranks-nya. Nih, implementasi output uji Willoxon, output pertama pada ranks yang ini, itu negatif ranks atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Nih, 0. Baik itu nilai N, main rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Positif rank atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat dua data positif N, yang artinya kedua-dua siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Main rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 253,00. Yang ketiga, test adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Nah, kemudian di sini ada tes statistik. Nah, berdasarkan output tes statistik di atas diketahui sig-to-tilde ASMP sig-to-tilde itu bernilai 0,00. Yang ini 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Kita keluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji korelasi Rank-Spearman. Saya akan menjelaskan tentang uji korelasi Rank-Spearman. Analisis
korelasi range Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian pada statistik non-parametrik atau skala ordinal. Nilai koefisien dan kriteria keeratan hubungan dua variabel yang dipakai dalam analisis ini sama dengan yang digunakan dalam korelasi Pearson. Hanya saja dalam korelasi range Spearman awalnya akan melakukan peringkatan atau ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas bahwa korelasi range Spearman merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Oleh karena itu, dalam analisis korelasi ini tidak diperlukan asumsi adanya hubungan yang linear, uji linearitas antara variabel penelitian. Jika data penelitian menggunakan skala Likert, maka jarak yang digunakan harus sama dan data penelitian tidak berdistribusi normal atau uji normalitas. Nah, dalam analisis korelasi tidak ada istilah variabel bebas atau X maupun variabel terikat Y. Dengan demikian tidak diartikan bahwa kedua variabel yang dikorelasikan atau dihubungkan bersifat independen antara suatu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah masing-masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu sama lain. Misalkan saya mempunyai variabel X dan Y, maka hubungan variabel X dan Y adalah sama dengan hubungan variabel Y dan X. Nah, tujuan analisis korelasi range Spearman yaitu tujuan analisis korelasi secara umum, korelasi Pearson, produk, momen, maupun korelasi range Spearman adalah untuk melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan dua variabel. Yang kedua, melihat arah atau jenis hubungan dua variabel. Yang ketiga, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah analisis korelasi range Spearman. Pertama, kita buka SPSS, kemudian klik variabel view. Pada kolom name, baris pertama tuliskan X, dan baris kedua kita tuliskan Y. Ini kita tulis X, baris kedua kita tulis Y. Pada bagian label, untuk X tuliskan kualitas produk, dan untuk Y tuliskan kepuasan konsumen. Ini kualitas produk. Dan ini kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Terus setelah itu klik data view. Pada tampilan ada tampilan X dan Y. Selanjutnya tuliskan masukan dan penelitian untuk masing-masing variabel. Ini ya. Kita tulis angkanya di sini. Nah, kita copy aja. Kita masukkan ke SPSS. Nah, jadi jika sudah diinput dengan benar, lalu klik menu Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, selanjutnya adalah muncul kotak Bivariate Correlation. Langkah berikutnya adalah masukkan variabel kualitas produk X dan kepuasan konsumen Y ke kolom variabel S. Nah, ini kita Ctrl A. Kita pindahkan ke sebelah sini, ke variabel. Kemudian, pada kolom correlation coefficient, beri tanda centang pada pilihan Spearman karena kita lagi mengerjakan langkah-langkah uji korelasi Spearman. Jadi kita kasih klik ini Spearman, yang Pearson kita nggak usah.
Selanjutnya, pada tes of significant, pilih to tiled, sudah. Selanjutnya beri tanda centang pada flag signifikan, sudah selesai. Selanjutnya klik option. Maka muncul dialog bivariate correlation option. Pada bagian missing values, pilih exclude case pairwise. Exclude, ini benar. Lalu klik continue. Kemudian klik OK, akan muncul output seperti berikut. Nah, output muncul seperti berikut. Lalu, melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen. Dari output di atas diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya, tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen itu adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang artinya korelasi bernilai signifikan. Di tanda bintang yang ini, yang di sebelah 8 ini, itu tanda itu signifikan. Pada angka signifikan sebesar 0,01. 01 ini. Terus, melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,838. Sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Nah, melihat signifikansi hubungan kedua variabel berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan atau sig to tiled sebesar 0,002. Karena nilai sig to tiled 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka artinya hubungan yang signifikan berarti antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang uji non-parametrik dari yang awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.